Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda gedung sekolah di Maluku Tengah, 3 ruang kelas ludes terbakar. Digrebek Polda Maluku, 46 karung sianida disita dari lokasi penyimpanan di Ruko Mardika Ambon. Arus balik ke akhir pekan padat, kendaraan mengantre di Pelabuhan Waipirit, Seram bagian barat. Kebakaran hebat melanda gedung sekolah satu atap di Kabupaten Maluku Tengah. Kebakaran ini menyebabkan 3 ruang kelas yang dijadikan untuk belajar mengajar di Sekolah Negeri 336 dan 338 Kecamatan Lehitu ludes terbakar sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Timur, Jumat malam. Warga mengatakan api awalnya diduga berasal dari salah satu ruangan dan menjalar ke ruangan lain sehingga sulit untuk dipadamkan. Warga dan aparat sekitar sempat berusaha memadamkan api dengan cara sederhana. Namun api tak kunjung padam sehingga meluas dan membakar sejumlah ruangan. Api baru dapat dipadamkan sekitar 3 jam kemudian atau sekitar pukul 01:30 waktu Indonesia Timur, Sabtu dini hari setelah warga dan aparat bergotong royong memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan dalam penyelidikan polisi. Usu Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah. Seorang nelayan Halmahera Timur tenggelam saat memanah ikan di Pelabuhan Darko, Sofifi, Kota Tidore, Kepulauan. Kejadian bermula saat korban yang diketahui bernama Andrian Ujir, warga desa Tabanalou, Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, bersama rekannya menyelam untuk memanah ikan pada hari Jumat siang. Setelah 30 menit di dalam air, korban tiba-tiba menghilang dari rekan-rekannya. Rekan-rekan korban sempat melakukan pencarian, namun hanya menemukan alat panah korban di dasar laut. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke pihak berwajib dan SAR setempat. Pencarian kemudian dilakukan tim SAR Basarnas Ternate bersama unsur terkait. Sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia pada kedalaman 15 meter, tepat di bawah jembatan Pelabuhan Darko, Kota Sofifi, Tidore, Kepulauan. Jasad korban langsung dievakuasi ke RSUD Sofifi untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tenggelam pada saat melakukan spear fishing atau panah ikan di dermaga Darko, Pelabuhan Darko. Nah, setelah kita melakukan penyelaman kurang lebih 10 menit pada jam 18.10 kita melakukan penyelaman. Setelah itu 10 menit kemudian kita dari tim SAR gabungan telah menemukan korban atas nama Ardian, Pak Ardian, saudara kita adik Ardian, kurang lebih umurnya itu 23 tahun, ditemukan dengan keadaan meninggal dunia. Sebelumnya Andrian Ujir pergi memanah ikan bersama teman-temannya, namun korban hilang dan terseret. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Iki dan Juhri Samaneri melaporkan dari Tidore, Kepulauan. Nelayan desa Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon kembali melaut akibat cuaca mulai kondusif.
Kondisi ini membuat nelayan senang karena sekian lama menganggur akibat terdampak cuaca buruk. Sambil menunggu menuju ke lokasi penangkapan ikan, nelayan kini memperbaiki alat tangkap ikannya berupa jaring. Sebagian memperbaiki perahu mereka yang telah lama dinaikkan ke darat serta disandarkan ke pesisir. Jadi sudah mulai membaik nih. Iya. Untuk dia punya cuaca lautan juga agak bagus ya. Agak bagus sedikit. Kalau minggu yang kemarin itu ada hujan. Untuk hasilnya juga bagaimana? Lumayan. Lumayan ya. Iya. Bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Iya. Bisa. Ya mudah-mudahan cuaca dia membaik ya. Iya. Cuaca bagus kok. Sudah betul mencari dia baik. Sejak 1 bulan lalu, Igo bersama nelayan lainnya di Desa Hatiwe Besar tak bisa melaut akibat terdampak cuaca buruk. Selama tidak melaut, mereka bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga mereka. Igo serta nelayan lain berharap agar lancar melaut demi nasib keluarga mereka. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Ratusan mantan karyawan PT Sumber Inti Makmur atau PT SIM mendatangi kantor Bupati Seram bagian Barat. Ratusan mantan karyawan PT SIM ini menuntut kejelasan nasib mereka setelah Bupati Asri Arman memerintahkan penghentian sementara operasional PT SIM sehingga menyebabkan 424 karyawan dirumahkan. Mereka juga kecewa terhadap pemerintah daerah yang lamban dalam menuntaskan masalah antara PT SIM dan warga pemilik lahan. Ya, intinya pemerintah daerah itu sangat mendukung investasi. Nah, kami rakyat juga hari ini kan ingin supaya pemerintah daerah itu sesuai dengan visi misi Pak Presiden. Nah, sumber daya alam ini harus dikelola supaya rakyat bisa dapat lapangan pekerja, intinya itu. Tapi atensi Pak Bupati dan Wakil Bupati luar biasa. Bupati Seram bagian Barat Asri Arman mengatakan penutupan sementara operasional PT SIM untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan. Dulu Waisamu kalau tidak salah datang itu ada 700 lebih yang ditaruh mungkin baru kerjasama sama ini. Kemudian kalah isi lokasi adalah 800 lebih kerjasama yang memiliki 200 juta lebih. Berarti masih banyak tanah yang belum ditanggung. Usai melakukan aksi, ratusan karyawan PT SIM kemudian membubarkan diri dengan harapan tuntutan mereka secepatnya direspon. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat.